Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak saudara sekalian, orang-orang Farisi berupaya untuk menjatuhkan Yesus Kristus dan para murid. Karena para murid Yesus tidak menaati aturan yang ada. Dan menyangkut soal puasa yang dipersoalkan. Yesus hendak memaknai atau menjelaskan, menegaskan isi atau roh atau semangat apa yang dibangun dari kehidupan kerohanian pada saat itu. Orang-orang berpuasa karena menaati peraturan, tata tertib yang ada. Sementara Yesus mengajak untuk hidup dalam kasih Tuhan, memberi makna apa arti dari puasa itu. Sehingga puasa tidak hanya menjadi penyiksaan diri saja, tetapi ada arti, ada makna yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus mengajak untuk menemukan semangat dalam kehidupan beragama. Semangat yang dimaksud adalah isi dari segala dinamika kerohanian itu, membawa serta kepada kasih, keselamatan diri sendiri dan juga bersama. Surat kepada umat Ibrani mengajak kita melihat hal itu secara lebih mudah lagi. Bagaimanakah seorang imam agung yang dipilih dari antara umat manusia? Dia harus mempersembahkan kurban penebusan bagi dirinya sendiri juga bagi umat manusia. Karena ia sendiri juga orang-orang yang berdosa, yang mengalami penyesatan juga, yang penuh dengan kelemahan juga. Jadi persembahan yang dipersembahkan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi dalam Yesus dikatakan bahwa ia mempersembahkan persembahan dirinya, bukan persembahan yang lain. Dan itu demi keselamatan sekalian orang. Cara dan pola baru dalam Yesus Kristus dalam memaknai dan memberi isi dari dinamika kerohanian diharapkan menjadi
pola dan cara yang baru dalam dinamika, dalam kegiatan kerohanian yang baru pula. Sehingga kehadiran Yesus Kristus berdaya guna dan bermakna secara menyeluruh bagi perjalanan hidup kita bangsa manusia. Kita mohon supaya hati dan budi kita dicerahkan, diterangi, dan dituntun oleh kasih Yesus sendiri, sehingga hidup kita juga menggunakan pola hidup Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kita. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa. Amin.